Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mas Firman yang telah membacakan beberapa ayat suci Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan acara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil menunggu Pak Nyoman ternyata klik link yang salah sebelumnya ini. Jadi itu link yang ada di flyer, ternyata yang sebelumnya Mas Firman udah ganti ya. Iya, negatif kan. Apa-apa. Ini alhamdulillah Pak Nyoman udah bergabung. Assalamualaikum Pak Nyoman. Nah, mudah-mudahan udah sehat lagi ya. Kemarin kena gejala tifus ya kelihatannya. Ya. Masih di mute ya? Oke. Sehat Pak Nyoman ya? Suaranya belum keluar Pak Nyoman. Mungkin mikrofonnya. Pak Taufik, ini baru pulang dari musola nih. Oh iya. Assalamualaikum Pak Wawan. Ya enggak, saya tutup dulu Pak ya, lagi ya. Mendengarkan saja. Ya. Pak Nyoman, ini baru connecting ke audio ya. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan pada kita sekalian. Amin. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan,
nikmat kehidupan dan kesehatan, dan begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala limpahkan pada kita sekalian. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hendak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan padamu, maka kamu tidak akan dapat menghitungnya. Alhamdulillah juga pada malam hari ini, insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol dengan Prof. Nyoman Arianta ini, ahli mikologi, ahli jamur ya, yang insya Allah akan berbincang kepada kita tentang fenomena jamur, ya, fenomena jamur. Kita tahu jamur adalah di antara bahan makanan yang biasa kita konsumsi sehari-hari ya. Ada jamur kuping, jamur tiram, jamur apalagi itu. Tapi juga ada jamur yang beracun ya. Ini saya kira di kita juga ada, mungkin nanti Pak Nyaman dia akan berbicara tentang fenomena jamur yang beracun ini ya. Jangan sampai kita salah sembarangan ya mengkonsumsinya gitu. Jamur salah satu sumber protein ya, dan vitamin, saya kira yang bagus untuk alternatif dari daging-daging ya. Nah, walaupun tentu tidak bisa menggantikan protein-protein pada daging secara menyeluruh ya. Cuman bagi orang yang udah usianya lansia ya, maksud lansia yang sudah harus di booster ya, ya ini mungkin sudah harus mengurangi daging-dagingan gitu ya. Baik Pak Nyaman, sudah bisa terdengar suaranya nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah ya. Sehat ya Pak Nyaman ya? Mohon maaf, audionya bermasalah. Oke. Sebelumnya linknya tidak pas rupanya, dari tadi saya tunggu. Saya salah ngasih yang lalu itu. Di sini sudah ada juga beberapa kolega Baik. kita ya, ada Bu Tati, Pak Wawan, Bu Yuce, Bu Mustika, Bu Yayat, Pak Firman, Bu Nedina, Pak Hikmat, Pak Eri ya. Ada Bu Roshida juga dari Trisakti ini. Dan Bu Ena, Bu Wahdina ya. Kayaknya dari Bu Wahdina dari luar Jawa nih kalau nggak salah. Baik, ini ada bergabung juga Bu Nur ya. Saya kira itu pendahuluan dari saya. Selanjutnya kita dengarkan pemaparan dari Pak Nyaman ya. Silakan Pak Nyaman. Baik, terima kasih Pak Taufik selaku host yang telah memberikan pengantar untuk saya berbagi pada sore hari ini. Saya sepertinya ini dah putaran keberapa ya. Saya sering miss rupanya. Mohon maaf tidak selalu bisa hadir. Pada malam hari ini saya akan sharing mengenai jamur beracun atau jamur racun yang cukup penting kita ketahui, barangkali bisa memberikan pemahaman untuk bisa menjadi acuan kita untuk berhati-hati dalam menghandle jamur ya, khususnya dalam ini yang biasanya kita targetkan untuk pangan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya pertama kali mengucapkan terima kasih pada Pak Taufikur Rahman dan tim tentunya yang telah menyiapkan acara ini dengan baik dan istiqomah setiap minggu berjalan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia kesehatan dan keluangan waktu kita bisa bersilaturahmi kembali pada malam hari ini untuk sharing terkait dengan topik yang tadi sudah diperkenalkan.
Salam dan salawat tentu tidak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat pada malam hari ini. Saya alhamdulillah sudah recover per 5 hari so far rest. Ini juga masih keliang-keliangan dikit nih. Tapi mudah-mudahan mulai besok sudah bisa beraktivitas lagi. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baik, sebelum mulai barangkali mengawali dari Al-Quranul Karim, bagaimana Allah telah memberikan guidance kepada kita sebagai umatnya, bahwa pada dasarnya segala ciptaan Allah ini adalah merupakan tanda kemahakuasaan Allah yang maha besar. Salah satu ayat yang dituangkan dalam surat Ali Imran ayat 190 yang sering dibaca oleh para imam, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Jadi kita yang dikaruniai akal sebagai salah satu makhluk Allah tentu menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk menggunakan akal tersebut untuk membaca tanda-tanda Allah yang ada di alam semesta ini. Yang utama sebagai pengingat pada diri kita bahwa kita diciptakan Allah untuk beribadah, selalu mengingat Allah, dan tanda-tanda itulah harus selalu kita jadikan media untuk berkomunikasi dalam keadaan seperti apapun. Termasuk dalam hal ini bahasan yang kita akan bahas sebagai salah satu bagian dari ciptaan Allah, yaitu jamur, yang secara eksplisit barangkali tidak ada dicantumkan di dalam Al-Quran sebagai varian dari spesies kehidupan, tetapi dari pernyataan yang bersifat umum ini tentu jamur adalah salah satu tanda kebesaran dari Sang Maha Pencipta. Jadi ayat 191 dari Ali Imran ini tentu berlaku general untuk segala ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini, baik yang kategorinya makhluk hidup maupun makhluk yang lain. Dan yang kedua tentu Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memanfaatkan segala ciptaan Allah ini karena memang dipersiapkan untuk umat manusia dalam rangka beribadah kepada Allah, dan umat manusia diberikan mandat di muka bumi ini sebagai khilafah, seperti dituangkan di dalam Al-Baqarah ayat 29. Waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Dan seterusnya bunyi ayat ini, tetapi konteks dalam ini Allah menciptakan alam semesta beserta isinya ini, dari ayat ini kita pahami adalah untuk kita. Tentu kita manfaatkan, kita kelola dalam upaya kita bisa mendapatkan manfaat yang maksimal sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebagai pembuka menurut saya yang perlu menjadi dasar kita sebagai umat manusia, terlebih yang mendapatkan kesempatan
mengecam pendidikan tinggi sebagai masyarakat akademik, terutama bagaimana kita mensyukuri segala ciptaan Allah ini dan manfaatkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ya harus kita kaji apapun yang ada di muka bumi ini sesuai dengan cakupan dari bidang kita masing-masing untuk bisa kita gali potensinya di satu sisi, atau kita bisa memahami keberadaannya. Dalam hal ini karena topik kita adalah jamur beracun, ya tentu racun dalam hal ini konteksnya negatif. Jangan sampai racun itu justru menyebabkan malapetaka dalam kehidupan kita. Bahkan bila memungkinkan ya kita gali manfaatnya. Barangkali ada sisi positifnya dari jamur beracun itu. Inilah yang barangkali menjadi pembuka untuk topik bahasan yang ingin saya share pada malam hari ini, yaitu terkait dengan jamur beracun adalah tanda kebesaran Allah, dan jamur beracun adalah salah satu potensi sumber daya alam yang harus kita gali manfaatnya dan kita pahami keberadaannya untuk bisa kita terhindar dari hal-hal yang negatif darinya. Baik, secara umum pemahaman tentang jamur beracun saya bisa berikan sekilas bahwa dari lebih dari 100 jenis spesies jamur yang telah teridentifikasi, baik yang mikro maupun makro, menurut perkiraan para ahli diperkirakan tidak lebih dari 3% yang sifatnya beracun. Tentu hal yang sama kurang lebih juga pada kelompok kehidupan yang lain. Tanaman juga ada sebagian yang beracun, dan tentu sebagian besar bermanfaat positif. Tentu Allah punya rencana, punya skenario kenapa sebagian dari makhluknya dibuat beracun. Jadi hanya 3% ini beracun. Namun sayangnya dari angka 3% ini cukup membuat semacam general assumption begitu pada umat manusia, terutama masyarakat kita, menjadikan persepsi bahwa jamur itu cenderung ditakuti, sehingga ini menjadikan sesuatu yang sebenarnya tidak tepat ya, karena barangkali pernah menyimak sharing saya sebelumnya, saya sempat juga berbagi sebelumnya bahwa jamur itu pada dasarnya adalah sumber pangan yang sangat baik. Tetapi kalau ini menjadikan semacam membuat persepsi jamur jadi tidak baik, tentu keliru kita memahami jamur. Karena hanya sangat sedikit yang beracun, sebagian besar justru manfaatnya sangat besar. Ya, karena keberadaan racun jamur ini memang ada yang sangat fatal. Oleh karena itu kita memang perlu pertama ya memahaminya, kemudian harus berhati-hati jika berurusan dengan jamur yang diambil langsung dari alam. Beberapa kasus dalam hal ini keracunan terjadi di dunia, terjadi di beberapa negara, terutama negara yang memang intensitas keterlibatannya dengan jamur yang tinggi, dan juga dari jumlah penduduknya yang besar, tentu paling besar kasusnya ya. Di Cina dilaporkan dalam 10 tahun terakhir 2010-2020 lebih dari 10.000 kasus terjadi keracunan selama 10 tahun ini, dan diperkirakan selama 10 tahun itu hampir mendekati 1.000 orang meninggal karena keracunan jamur. Tentu ini tidak merupakan angka yang menakutkan,
karena penyakit yang lain ataupun kasus-kasus kecelakaan apalagi sangat besar angkanya dibandingkan ini. Di Iran terjadi fenomena menarik tahun 2018 dilaporkan hampir 1.151 kasus keracunan terjadi tiba-tiba dalam 1 tahun di tahun 2018 ini di hampir 12 provinsi Iran, utara, selatan, barat, hampir ketiga penjuru mata angin tersebut, 12 provinsi itu intensitas keracunannya tinggi di tahun 2018 ini pasca musim semi, dan 18 orang dilaporkan meninggal. Di Amerika juga negara yang pengetahuannya cukup tinggi sebenarnya tentang jamur, karena masyarakatnya umum berburu jamur ke alam dan menjadikan jamur salah satu objek pangan, dan jamur liar memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi juga di Amerika dan juga di Eropa. Juga cukup sering terjadi kasus keracunan meskipun tidak tinggi ya. Dari laporan yang dilaporkan oleh Brandenburg dan Ward tahun 2018 melaporkan dalam kasus tahunan rata-rata per tahun itu hampir 7.000 kasus yang umumnya ringan, kasus keracunan jamur itu. Ada sekitar 40-an kasus berat dan tiap tahunnya di bawah 4 meninggal rata-rata karena keracunan jamur. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa meskipun angkanya tidak tinggi, tapi jamur beracun merupakan salah satu hal yang bisa menjadikan permasalahan dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan di Indonesia? Kalau kita coba cari di internet informasi jamur beracun ini, saya coba tampilkan selama 5 tahun terakhir ini, 5-6 tahun terakhir ini, hampir setiap tahun di negara kita terjadi kasus keracunan jamur. Kadang lebih dari 1 tempat dan selalu banyak orang, tidak 1-2 orang, tapi lebih, bahkan kadang 1 kampung, kadang 1 perusahaan yang kebetulan memang mungkin ada yang berada di lokasi ditemukannya jamur itu bisa dikonsumsi secara rame-rame. Tahun 2015 contohnya di Pekalongan 1 orang tewas. Kemudian tahun 2016 di Karangasem, Bali. Tahun 2016 ini 26 karyawan keracunan jamur di Indramayu. Tahun 2016 juga di Bungo. Bungo itu di mana? Saya tidak hafal. Bungo, Kabupaten Bungo, ya, barangkali yang lain tahu. Di Sumatera Selatan ya. Sumatera Selatan ya. Juga 1 keluarga dilaporkan. Tahun 2017 1 keluarga juga di Muara Enim, Sumatera juga Muara Enim ya. Di tahun 2017 di daerah Banyumas, itu Jawa ini ya, Jawa Tengah. Yang di tahun 2018 di Lebak, di Jawa Barat, Banten ya. Kemudian 2018 juga Purwakarta, ini paling sering terjadi di daerah Purwakarta ini. Sehingga judulnya pun hal biasa. Di tahun 2018 juga di Pekalongan. 2018 cukup banyak informasinya di Banjarmasin. 2018 juga di Kudus. 2019 di Jombang. 2019 Grobogan.
2019 di Garut. Kemudian di Lampung tahun 2020 juga di Ciamis. Masa pandemi kemarin pun terjadi juga. Di tahun 2020 di Cianjur. Nah, ini yang 2021 baru ini di Bangka, juga di mana nih, Kalimantan Tengah ya, Katingan. Jadi selalu terjadi meskipun sekali lagi angkanya tidak tinggi, dan tentu kita tidak ingin hal ini kejadian. Oleh karena itu mudah-mudahan pemahaman kita tentang jamur beracun ini dapat memberikan informasi kepada warga bahwa jamur itu ada yang beracun. Nah, sekedar informasi terkait dengan apa yang menyebabkan orang keracunan. Jadi racun jamur itu ada beberapa jenis, hampir semuanya yang ditampilkan di sini nama-nama jenis, nama-nama racun jamur yang diambil dari nama jamurnya itu sendiri. Jadi, sebagai contoh, amanitin ini dari jamur amanita, koprein dari jamur koprinus, girometrin dari giromitra, muskimol dan muskarin ini dari muskaria, orelanin dari Cantarellus orelaninus, panterin dari Amanita panterina, paluidin dari Amanita paluides, psilocybin dari psilocybe. Ini semua nama-nama racun, dan yang saya beri warna merah ini adalah yang kalau jamurnya mengandung racun yang berwarna merah ini, dan kalau kita mengkonsumsi dan tidak dapat penanganan yang cepat dan tepat, ini bisa fatal menyebabkan kematian. Amanitin, girometrin, orelanin, dan faluidin ini adalah racun-racun yang sangat fatal. Bagaimana kinerja racun jamur? Dilaporkan setidaknya ada 3 mode of action-nya. Pertama, dia menyasar ke saraf pusat. Sebagai contoh, racun muskimol dan psilocybin. Ini adalah racun dari jamur yang memang menyasar ke saraf pusat, sehingga simptomnya tentunya gangguan pada sistem sentral, ya, sistem di dalam otak kita, sehingga menyebabkan orang berhalusinasi, bisa lupa ingatan, dan sebagainya. Yang kedua, bisa menyasar ke saraf otonom, jadi saraf-saraf yang mengkoordinasikan sistem organ, sistem alat gerak, dan sebagainya. Nah, ini akan tentu tingkatannya lebih parah umumnya, ya. Di antaranya muskarin, koprin, dan lain-lain. Yang paling fatal adalah racun yang menyasar ke organ-organ, terutama ginjal dan hati, yaitu amanitin, faluidin, orelanin, dan girometrin. Tadi yang sudah saya beri warna merah itu. Ini adalah racun-racun yang menyebabkan kerusakan, kematian sel-sel di ginjal, sel-sel di hati, dan kalau tidak lekas dihentikan racunnya menyebar ke target ini, atau bisa segera dinetralisir dan sebagainya, maka akan menyebabkan kegagalan organ dan tentu berujung pada kematian. Bahkan yang bisa diselamatkan pun dilaporkan pasca keracunan oleh varian toksin ini bisa
menjadikan kerusakan organ tersebut secara permanen dan cukup lama pemulihannya. Secara tahapan proses keracunan dikategorikan ada yang singkat, di mana gejalanya terjadi dalam waktu 24 jam, yang kategorinya biasanya simptom awal, yang tentunya berupa demam, mual, muntah, kejang perut, diare, dan sebagainya. Dan pasca latennya, periode latennya terjadi di masa 2-3 hari pasca konsumsi. Gejala yang awal ini biasanya mereda, terjadi pemulihan, dan kalau memang jenis racunnya tidak yang bersifat 4 tadi, ya tentu pulih kembali dengan baik. Tapi kalau racunnya yang 4 tadi dan tidak tertangani dengan baik, maka akan berlanjut ke perkembangan yang dikategorikan irreversible, yang akhirnya akan menyebabkan kerusakan pada hati, ginjal, koagulasi darah, dan selanjutnya, dan akan berujung pada kematian. Inilah yang kita harus hindari. Jadi secara umum gejala keracunan jamur tentu mirip-mirip dengan keracunan yang lain, apakah keracunan makanan oleh bakteri, keracunan oleh tanaman, dan sebagainya. Dengan gejala-gejala, kalau yang tadi menyasar ke saraf pusat, sifatnya halusinasi, bingung, kemudian juga kalau dia menyasar ke saraf-saraf otonom tadi bisa menyebabkan kontraksi di saluran pencernaan sehingga menjadi mual, diare, kram perut, dan juga anggota badan menjadi lemas, dan selanjutnya. Dan kalau dia menyasar ke organ yang sifatnya irreversible tadi, maka akan menyebabkan terjadi koma dan meninggal. Nah, ini yang sangat penting, yang sering menjadi pertanyaan di masyarakat, bagaimana menentukan atau mengetahui mana jenis jamur beracun dan mana yang tidak. Pertama, yang harus dipahami, tidak ada istilahnya magic bullet untuk mengetahui bahwa ini jamur beracun atau tidak. Tidak ada metode secara jitu menentukan dengan 1 atau 2 bukti begitu bahwa ini jamur beracun. Terlebih bagi orang awam. Jadi tidak ada tanda-tanda yang langsung pamungkas untuk menentukan jenis jamur beracun. Kemudian cara yang benar dan satu-satunya adalah dengan mengetahui jenisnya. Tentu kalau kita memang menggunakan alat analisis seperti alat-alat analisa kimia secara kimiawi, tentu membutuhkan proses analisis senyawa kimianya menggunakan marker. Kalau pakai mungkin HPLC begitu, ada marker pembandingnya, atau uji CMS mungkin, bahkan sekarang mungkin pendekatan metabolomik, pola dari metabolit racunnya tadi, karena bisa beberapa macam yang bisa menjadi pola-pola untuk memutuskan. Tapi secara identitas di alam, di lapangan, untuk mengetahui oh ini jenis beracun, ini tidak bisa secara jitu dengan 1-2 karakteristik. Oleh karena itu, kesalahkaprahan di dalam mengklaim jamur beracun yang sering terjadi seperti warna cerah menyolok. Jadi seolah-olah jamur yang berwarna cerah dan menyolok beracun. Nah, itu ada anggapan yang keliru seperti itu. Nah, ini tidak tepat. Juga ada anggapan jamur bercincin atau ring atau bercincin adalah beracun. Juga tidak tepat. Kalau hanya dengan karakter ini saja,
Jadi tidak semua jamur bercincin itu beracun. Tidak semua jamur yang berwarna cerah itu beracun. Ada juga yang beranggapan jamur yang bercawan. Ada cawannya berarti beracun. Tidak juga. Ada yang mengatakan tidak dapat dikupas, beracun. Tidak juga. Jadi karakter-karakter ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus berinteraksi dengan karakter yang lain, bahkan bukan di antara karakter ini. Kemudian akhirnya bisa menjadikan tanda untuk mengidentifikasi spesies. Jadi setelah tahu spesiesnya barulah kalau kita menggunakan buku panduan yang biasanya memang ada buku panduannya, setelah ketemu nama spesiesnya itu akan ada resume ya, rangkuman bahwa status edibility-nya itu ditentukan di sana. Biasanya dengan tanda garpu berarti dia dapat dikonsumsi. Kalau dia tanda garpunya dicoret berarti tidak bisa dikonsumsi atau tidak diketahui. Tapi kalau dia tanda tengkorak itu berarti mematikan. Jadi itulah cara satu-satunya selama ini untuk mengetahui jenis jamur yang beracun. Ini adalah contoh-contoh jamur yang berwarna cerah tetapi tidak beracun. Di Pleurotus citrinophyllatus, ini jamur yang dibudidayakan, berwarna cerah kuning, bisa dikonsumsi. Pleurotus flabellatus juga dibudidayakan, berwarna cerah, tidak beracun. Ini belum umum dibudidayakan, tetapi ada di alam. Amanita jacksoni, warnanya cerah sekali, oranye, juga termasuk bisa dikonsumsi. Amanita yang lain, Caesaria, ini juga cerah. Bahkan ini punya sejarah kenapa diberi nama Caesaria, karena memiliki cita rasa yang tinggi, yang zaman dulu menjadi persembahan kepada raja-raja, sehingga diberi nama Amanita Caesaria. Nah, ini adalah jamur yang bisa dikonsumsi. Jadi tidak selamanya yang cerah beracun. Jadi anggapan yang keliru tadi. Ini juga dilaporkan dapat dikonsumsi, Lactarius indigo. Meskipun saya belum pernah cobanya di alamnya. Ini juga ada yang melaporkan termasuk yang bisa dikonsumsi. Meskipun sebagian ada juga yang mengatakan tidak. Tapi intinya tidak selalu berwarna cerah beracun, tidak identik begitu ya. Dan ini juga berwarna cerah meskipun belum ada statusnya, jadi tidak diketahui beracun dan tidaknya. Dikonsumsi bisa dimakan juga tidak diketahui. Jadi Entoloma osteteteri ini contoh-contoh jamur yang berwarna cerah tetapi belum tentu beracun, bahkan sebagian justru dikonsumsi. Kemudian anggapan keliru yang kedua bahwa yang bercincin itu adalah beracun, juga tidak benar ya. Karena jamur yang kita konsumsi setiap hari di supermarket, Agaricus bisporus dan Agaricus brunensis, itu adalah dua-duanya champignon yang sangat kita sukai dan produksinya terbesar di dunia. Champignon ini itu jamur yang bercincin, jelas sekali cincinnya ini. Jadi tidak beracun. Bahkan yang ini sudah dijadikan obat kanker, Agaricus blazei ini. Ini adalah jamur bercincin juga sama. Jadi tidak beracun. Lepiota procera juga bercincin sangat jelas. Juga sangat enak. Jadi. Kemudian bercawan. Ya tentu sangat-sangat salah, karena jamur yang paling terkenal di kita adalah jamur merang, Volvariella volvacea. Ini adalah bercawan, meskipun ini tidak seperti jamur merang di pasar ya, karena sampai dewasanya seperti ini. Jamur merang di pasar hanya stadium telur, jadi tidak sempat mekar. Jadi itu adalah yang bercawan, bisa dikonsumsi. Jadi sekali lagi tidak bisa kita menggunakan satu dua karakter secara itu langsung
memutuskan apakah jamur beracun atau tidak. Meskipun ada general golden rule, saya menyebutnya, yang bisa kita jadikan acuan untuk menghindari jamur yang berpotensi besar beracun. Apa itu? Yaitu dua karakter ini. Jadi betul tadi ada cawan, ada cawan, ada cincin. Anggapan yang keliru tadi. Kalau sendiri-sendiri keliru. Jadi kalau cawan saja, cincin saja belum tentu beracun. Tapi kalau dia bersamaan di dalam satu tubuh jamur, ada cincin, kemudian ada cawan bersamaan. Ini adalah karakteristik dari genus Amanita. Jadi Amanita ini punya karakteristik genus, ada cawan, ada cincin bersamaan. Nah, genus Amanita adalah spesies yang paling banyak mematikan. Tapi tidak semua Amanita beracun. Tadi dua yang berwarna cerah, Amanita juga dua-duanya. Tapi justru menjadi persembahan para raja kan. Tapi jamur Amanita yang mematikan ada setidaknya 4 yang paling terkenal. Sehingga untuk menghindari probability keracunan fatal, hindarilah Amanita, terutama Amanita yang kayak tidak berdosa seperti ini. Amanita virosa, Amanita yang putih bersih. Kalau tadi anggapan berwarna cerah beracun, ini justru putih bersih. Meskipun cincinnya tidak jelas di sini. Ini butuh pengalaman, butuh benar-benar intinya pengetahuan untuk mengenali Amanita virosa ini. Cawannya cukup jelas, tetapi cincinnya tidak terlalu jelas. Jadi perlu mengamati secara berdasarkan sense, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, bisa memutuskan ini adalah Amanita virosa. Setidaknya mengait-ngaitkan juga habitatnya, di mana pertumbuhannya di tanah, seperti apa ada pohon di sekitarnya, dan sebagainya. Jadi tidak semerta-merta hanya melihat cincin dan cawan saja. Tapi sekali lagi, ini ada cawan, adalah cincin, dan warnanya tidak cerah. Ini adalah jamur mematikan nomor 1. Ini kalau sampai mengkonsumsi ini dalam jumlah yang sedikit saja, hitungan gram saja sudah cukup membunuh kalau tidak segera diantisipasi secara kedokteran. Kemudian Amanita verna juga sama, putih bersih. Dia ada cawan, ada cincin. Ini Amanita yang mematikan nomor 2. Amanita ocreata juga sama, putih bersih. Cincinnya tidak jelas, cawannya sangat jelas. Jadi golden rule yang Amanita ini bisa kita jadikan salah satu untuk menghindari jamur beracun mematikan, untuk mengurangi peluang. Ya, meskipun sekali lagi bukan semua yang bercawan bervolva, bercawan bercincin adalah beracun mematikan. Ini kemungkinan yang sering mengecoh di tropis. Karena di tropis ada jamur, kalau di Jawa Barat ini diketahui sebagai suung bulan. Suung bulan itu sangat terkenal. Apalagi di daerah Sumedang biasanya. Kalau di musim keluar, ini adalah jamur suung bulan itu adalah jamur rayap. Nama spesiesnya, nama genusnya Termitomyces atau jamur lalat. Jamur rayap secara morfologi warna mirip sekali dengan ini. Tapi kalau tidak
paham bahwa ini ada cawan, kemudian ada vulva, ada cincin, bisa terkecoh dengan Amanita phalloides ini, yang merupakan Amanita pembunuh nomor 4. Inilah kemungkinan kenapa di tropis sering terjadi keracunan yang mematikan karena Amanita phalloides ini. Kalau di subtropis yang tadi, ya, Ochreata, Verna, mirip dengan champignon, mirip dengan jamur supermarket, putih bersih, apalagi stadium telur, sulit membedakannya. Non-Amanita yang juga membunuh seperti ini, Lepiota. Nah, untuk Lepiota betul anggapan bercincin saja, karena memang tidak ada cawannya, hanya cincin. Cincinnya pun tidak terlalu jelas di sini. Tapi tidak semua Lepiota beracun. Lepiota procera tadi contohnya justru bisa dikonsumsi. Tapi Lepiota alveola ini memang yang fatal, karena menghasilkan juga dapat memproduksi juga amatoksin yang kategori tadi, ya. Amanitin sama phalloidin. Kemudian Conocibefilaris, nah ini betul, boleh dikatakan betul bahwa bercincin, beracun. Tidak ada cawan ini. Tapi tidak semuanya yang bercincin beracun. Juga sama, fatal, Poliotina rugosa, nama lainnya, sebagai Conocibefilaris. Conocibefilaris, kemudian non-Amanita yang lain, Galerina autumnalis, juga sama, fatal, mematikan. Ya, kebetulan ini tidak umum di kita, ya. Yang ini juga, tetapi kemungkinan ada, ya. Ini juga kemungkinan ada. Cortinarius rubellus menghasilkan orelanin, juga termasuk fatal. Kalau tidak salah, ada salah satu kasus di daerah yang tahun-tahun tadi yang kemungkinan mengkonsumsi ini. Sama, Cortinarius orelanus menghasilkan orelanit, adalah toksin yang fatal, mematikan. Itu non-Amanita yang mematikan. Nah, yang lain tentu banyak yang beracun, tetapi sekali lagi dari ratusan ribu, dari puluhan ribu yang sudah teridentifikasi, hanya 3% lah yang kira-kira beracun, dan yang sifatnya non-letal seperti Amanita muscaria, menghasilkan muskarin yang racunnya bisa menyasar ke saraf pusat sehingga menyebabkan orang bisa halusinasi, sedikit pusing, sedikit, ya, tidak terlalu fatal, ya. Dan jamur ini menjadi ikon jamur, sayangnya, yang dijadikan ikon jamur beracun, ya, mestinya jamur yang edible mestinya. Amanita pantherina ini juga sama, menghasilkan muskarin yang kategorinya racun ringan, gitu, ya. Agaricus meleagris, meskipun sebagian besar Agaricus dapat dikonsumsi, tapi yang ini beracun. Namun, ya, alhamdulillah tidak mematikan. Armillaria melea ini yang sebenarnya parasit juga pada pohon, biasanya tumbuh di pangkal pohon dalam klaster yang banyak, yang juga dilaporkan mengkolonisasi satu national park di salah satu negara bagian di Amerika, yang akhirnya diklaim merupakan satu kesatuan makhluk hidup berkoloni terbesar di muka bumi ini, dari Armillaria melea ini. Karena di dalam tanah dia mengkolonisasi perakaran pohon-pohon yang ada di satu kawasan nasional park dengan luas yang sangat luas, sampai 17 hektar, sehingga diasumsikan ukuran
koloni terbesar. Boletus satanus, ini juga beracun, tapi tidak umum di kita. Chloroquillum molybdites, ini umum di kita, sering menyebabkan keracun. Kemarin kalau tidak salah yang dikirim fotonya oleh Brother Taufik, ini adalah salah satu jamur beracun tropika yang kategorinya tidak fatal. Chlorophyllum molybdites. Clitosibede albata, ini juga beracun. Ini ada di sekitar kita. Sama menghasilkan racun yang kategorinya ringan. Matsutake di Jepang terkenal sangat mahal, sangat prestisius nilai kulinerinya. Tetapi ini Entoloma sinuatum. Sama-sama genusnya Entoloma. Ya, kalau di Jepang ada Entoloma matsutake yang terkenal, bisa dikonsumsi. Tapi ini Entoloma sinuatum adalah yang beracun. Lactarius torminosus juga beracun ringan. Ursula emetica banyak di kita, di sekitar pohon pinus biasanya. Ursula emetica ini juga beracun ringan. Scleroderma ini juga banyak di padang rumput biasanya. Khas dengan kulitnya bersisik seperti ini. Meskipun ada supakakabu mirip dengan ini, ya, justru termasuk jamur obat yang biasanya dikonsumsi juga oleh masyarakat. Kalau tidak salah Jawa Barat, ya, supakakabu. Mirip dengan ini, tetapi ini kulit luarnya, bagian luarnya seperti sisik begini. Ini trikoloma yang lain, Pardinum, yang juga, maaf tadi Entoloma ya. Maaf, Entoloma saya salah. Ini Entoloma ini bukan keluarganya Matsutake ya. Yang Matsutake ini Trikoloma Matsutake. Tapi ini Trikoloma Pardinum. Ini yang unik. Ini yang lagi marak dibudidayakan di masyarakat. Kalau Ibu Bapak sempat mungkin menyimak videonya, ada petani yang berbudidaya jamur tongkol jagung. Nah, ini adalah jamurnya ini, Coprinus comatus. Sangat mudah dibudidaya, bahkan sering menjadi hama di jamur merang, di budidaya jamur merang, dan biasanya menjadi hama. Dia suka banyak mengkontaminasi karena memang umum tumbuhnya di jerami. Nah, ini bisa dimakan dengan catatan tidak minum alkohol. Nah, ini juga merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Bagaimana Allah menciptakan sesuatu dan juga memberikan syarat kita tidak mengkonsumsi alkohol. Rupanya ada maksud Allah di sini sebagai mungkin ujian begitu buat manusia. Sehingga ada makhluk Allah yang sebenarnya dapat kita konsumsi menjadi makanan yang bergizi, karena jamur ini bergizi baik ini. Tapi kalau kita minum alkohol jadi beracun. Sehingga ini terkenal kalau makan jamur ini di negara-negara yang masyarakatnya umum mengkonsumsi alkohol, diberi peringatan, do not drink biasanya. Ini Coprinus comatus. Jadi kalau ada nanti saudara-saudara kita yang tidak menjalankan kewajiban sebagai muslim, melanggar aturan ini, mohon jangan mengkonsumsi ini. Ya, kalau bisa ya taati perintah Allah. Nah, bagaimana penanganan keracunan jamur secara umum? Mirip dengan keracunan yang lain, meskipun untuk tindakan medisnya tentu pemberian senyawa-senyawa antidot yang khas, tentu yang spesifik yang bisa menetralisir ataupun bisa menginaktifkan toksin-toksin yang fatal tadi. Tapi kalau tindakan
secara P3K-nya barangkali di rumah begitu. Minum cairan elektrolit, teh pekat, minum susu, norit. Ada juga yang melaporkan bahwa minum seduhan dari jamur juga. Ini jamur obat, ya, jamur Ganoderma ini jamur obat. Jadi minum seduhan jamur Ganoderma seperti teh begitu diseduh juga bisa menetralisir. Ini tindakan P3K di rumah. Tapi tentu kalau sudah tidak tertolong dengan tindakan P3K, ya dibawa ke rumah sakit. Yang merah ini adalah tindakan medis yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit, termasuk pemberian senyawa kimia dalam ini penisilin, silimarin, dan atropin. Ini konon merupakan SOP medis yang tentu diberikan secara intravena melalui infus. Jadi barangkali itu secara umum. Nah, terkait jamur beracun, ada juga fenomena di masyarakat yang juga menjadi hal yang perlu menjadi pelajaran bagi kita, ya. Jenis jamur yang tumbuh di kotoran hewan, kotoran sapi terutama, atau kotoran kerbau, yaitu Panaeolus cyanensis dan Psilocybe cubensis, adalah dua jenis jamur yang disalahgunakan yang memang mengandung psilocybin. Jadi kategorinya racun yang menyasar saraf pusat dengan aktivitasnya yang mempengaruhi neurotransmitter dia saraf pusat konon, sehingga dia bisa menjadikan gejala-gejala seperti halusinasi dan gejala-gejala lain yang disalahgunakan oleh sebagian masyarakat, terutama anak muda. Ya, tapi hati-hati karena ini adalah termasuk kategori narkotika yang tipe 1, ya, golongan 1. Jadi mengandung psilocybin dengan nama kimianya fosfoporiloxin dimetil triptamin yang menyebabkan halusinasi, euforia, pengalaman spiritual. Ini konon simptom-simptom yang bisa ditimbulkannya. Dan tentu kalau overdosis ya bisa jadi halusinasi berlebihan, bahkan jadi ketakutan dan sebagainya, paranoid dan sebagainya, reaksi panik, macam-macam. Dan beberapa kasus cukup sulit sampai bisa menjadi fatal, ya. Jadi psilocybin termasuk kategori narkotika di Undang-Undang Narkotika kita yang di list di dalam narkoba golongan 1 nomor 46 dan 47 dengan nama psilocybina dan psilosin, karena kalau di dalam tubuh konon dia akan diurai menjadi psilosin. Dua ini bisa dideteksi di dalam urin, psilosin dan psilosin ini, sehingga orang yang konsumsinya masih akan terketahuan oleh pihak BNN sehingga dia bisa terjerat undang-undang narkoba dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara, maksimal 12 tahun penjara. Jadi hati-hati jangan sampai mencoba-coba berurusan dengan BNN. Dan pernah kejadian tahun 2000 berapa ini? Ingat nggak? Pernah heboh keripik jamur. Ada yang ingat di daerah Lembang dulu tahun berapa ya? 2000 kapan ya Pak Topik, ingat nggak? Nggak ingat, saya nggak ingat ya. 2017 kalau tidak salah ya. Jadi yang buat keripik ini akhirnya masuk penjara, di penjara 7 tahun. Itu membuat keripik jamur yang mengandung jamur ini. Mengandung kalau anak muda menyebutnya mushroom, ya. Sama anak-anak muda yang salah jalan. Nah, selanjutnya kalau kita lanjutkan
Ali Imran 191 tadi, di 190 tadi, 191 Allah berfirman, Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi Allah tidak sia-sia menciptakan segala yang ada ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, adalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Meskipun tadi kita sudah memahami ternyata sebagian dari makhluk Allah ini adalah beracun. Mungkin Allah punya skenario atas ciptaan tersebut. Beracun ya bagi orang-orang yang tidak mau belajar, bagi yang ignoran, bagi yang sembrono, sembarangan. Sehingga itu menjadi suatu konsekuensi begitu ya, atas kita malas sebagai cara Allah untuk menegur kita, menguji kita. Tapi juga bagi yang mau belajar, bagi yang mau mengkaji, karena memang Allah sudah mendesain cipta ini untuk bisa kita manfaatkan, ya carilah, galilah, maka itu bisa kita gali. Barangkali varian dari senyawa-senyawa tadi yang macam-macam namanya tadi, ada yang bermanfaat. Ya, ternyata setelah dikaji, ternyata memang banyak manfaat dari varian-varian toksin tadi. Dan tentu kalau dipilah-pilah, dan itu bisa kita manfaatkan. Di antara manfaat dari racun jamur itu diantaranya yang paling umum dipakai untuk menanggulangi masalah depresi. Di dalam dunia kedokteran, hasil penelitian, inilah list dari potensi penggunaan racun jamur tadi. Karena tadi ada mode of action-nya mempengaruhi neurotransmitter di saraf pusat, sehingga bisa dijadikan suatu mekanisme untuk menekan depresi pasien-pasien yang mengalami depresi seperti pasien kanker, pasien yang memang secara psikologis ya, ada kasus-kasus depresi berat. Nah, racun-racun tadi diantaranya psilocybin itu dipakai. Dan untuk ini yang di tataran penelitian ini sudah dikaji untuk menanggulangi permasalahan kecanduan merokok, alkohol, kecanduan narkoba itu sendiri. Ternyata ini berpotensi konon di masa akan datang akan menjadi salah satu cara untuk penanggulangan permasalahan ketagihan tersebut. Juga untuk permasalahan sakit kepala yang mungkin berlebihan begitu ya. Ini salah satu contohnya, dan kemungkinan masih banyak yang bisa digali, karena kalau kita lihat fenomena yang sama pada jamur lain, ini juga jamur yang menyebabkan keracunan juga, yang disebut dengan ergotisme keracunannya. Bahkan ini sangat terkenal di dalam dunia sejarah keracunan, karena dulu gandum-gandum yang ditumbuh oleh jamur ini mengkontaminasi tepung gandum, menjadikan roti, orang menjadi keracunan. Tapi setelah dipelajari oleh para ilmuwan-ilmuwan, mungkin sebagian besar non-muslim begitu, karena itu ilmu Allah ya, kalau dipelajari oleh manusia, kan manusia akan mendapatkan manfaatnya, mau muslim maupun tidak. Kita yang diperintahkan Allah sebagai muslim, meskinya harus lebih tekun mengkaji ilmu Allah ini, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat. Nah, dari racun-racun ergot ini ternyata varian-varian yang setelah dimurnikan, setelah dikaji, ternyata ada yang bisa diarahkan untuk mengembalikan fungsi vitalitas, ada yang bisa untuk ini sudah diaplikasikan,
sudah dijadikan solusi dalam dunia kedokteran untuk masalah lupa ingatan orang-orang lanjut usia ya, untuk masalah stroke, untuk migrain, untuk Parkinson. Ini varian dari protein-protein ataupun asam amino, polipeptida tertentu, ukuran tertentu dari yang secara umum disebut dengan ergot yang ada pada jamur Claviceps purpurea yang menginfeksi tanaman gandum ini. Ini analogi yang perlu menjadi analogi kita untuk menggali jamur beracun tadi. Yang dari psilocybin tadi ternyata juga sudah kita manfaatkan. Dari sekian banyak jamur beracun tadi, bahkan termasuk yang mematikan, peluang bagi barangkali ibu bapak yang berkecimpung di dunia medis ataupun biokimia ataupun yang lain, mudah-mudahan memberikan inspirasi untuk menggali potensi racun-racun jamur tersebut, karena masih belum banyak penelitian-penelitian yang saya lihat untuk racun jamur ini untuk pemanfaatan di dunia kesehatan. Barangkali itu saya rasa Brother Taufik yang bisa saya sharing, mudah-mudahan bisa dijadikan manfaat, dan kesalahan dan kekeliruan tentu dari saya dan Allah yang maha pemilik ilmu yang maha benar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah ya, luar biasa ini apa yang telah disampaikan oleh Pak Nyoman tadi ya, beranjak dari surat Ali Imran ya, inna fi khalqis samawati wal ardi ya, ila ayah gitu ya. Bahwa semuanya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, hadirkan di muka bumi ini adalah merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda bagi orang yang berpikir ya, ulul albab, yang senantiasa mengingat Allah, yang senantiasa menyebut nama Allah dan memikirkan penciptaan langit dan bumi ya. Dan saya kemudian mengakui bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di alam ini ya, tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tadi ya Pak Nyoman juga sudah menjelaskan tentang kesalahpahaman ya di masyarakat tentang jamur ini. Memang ada yang beracun dari jamur-jamur yang ada, tapi hanya 3% sebetulnya gitu ya. Nah, walaupun tentu saja mungkin kita tetap harus berhati-hati gitu ya, tidak sembarangan memakan itu. Terutama barangkali yang liar ya Pak Nyoman ya. Ini pertanyaan saya mungkin sebelum saya nanti lemparkan kepada teman-teman yang lain. Mungkinkah terjadi kontaminasi pada saat kultivasi atau budidaya jamur dengan jamur yang beracun, Pak Nyoman? Baik, terima kasih, Brother. Ya, betul sekali. Kasus yang kemarin terjadi pada Enokitake itu salah satu contoh bagaimana jamur yang secara edibilitasnya sudah jelas dan dikonsumsi secara rutin bisa menjadi statusnya beracun karena terkontaminasi oleh bakteri. Bakteri dalam ini bakteri patogen, kalau tidak salah dari lupa saya ya. Ini kondisi saya belum bisa menggali ingatan. Jadi salah satu bakteri patogen yang mengkontaminasi jamur Enokitake sehingga sempat ditarik dari peredaran. Itu dari bakteri. Bisa juga dari, terutama karena sifat jamur itu mengabsorb semua mineral ataupun yang ada di dalam substrat tempat tumbuhnya. Kemungkinan bisa juga mengabsorb logam berat yang akhirnya menjadikan jamur itu menjadi statusnya tidak thayyibah begitu. Jadi itu sangat mungkin terjadi jawaban saya. Oh ya, oke. Jadi artinya dia terkontaminasi oleh bakteri atau
juga oleh misalnya senyawa-senyawa beracun ya yang ada di alam gitu ya, misalnya logam berat. Kalau kontaminasinya oleh misalnya muncul jenis yang beracun gitu Pak Nyoman, misalnya lagi membudidayakan jamur kuping tiba-tiba muncul jamur yang beracun itu, mungkin nggak? Kalau di dalam budidaya Budidaya ya. kecil kemungkinan, kecuali memang kedekatan dia bisa mengkonsumsi, memanfaatkan substrat yang sama. Seperti contoh tadi jamur merang dengan jamur coprinus. Nah itu memang punya kelengkapan enzim yang mirip begitu, lignoselulosa yang sama-sama kurang lebih cocok sehingga bisa tumbuh pada media yang sama. Bisa jadi terjadi seperti itu, tetapi karakteristiknya kan beda sekali kalau muncul jadi tubuh buah. Jadi akan muncul jamur yang kelihatan berbeda. Dan tentu kalau sudah punya pengalaman bisa dikenali, oh ini jamur bukan yang kita budidayakan. Ya, ya. Begitu. Baik, saya ya terima kasih Pak Nyoman. Saya persilakan Bapak Ibu atau hadirin di sini yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan komen ya. Barangkali Bu Tati, Bu Yuce, silakan. Pak Wawan, Bu Yudi. Ini tadi juga Pak Nyoman menyampaikan ada potensi sebagai obat ya. Saya jadi ingat apa namanya, ID itu kan logonya ya ular gitu ya. Yang ular itu adalah racun ya. Nah ini mungkin nanti juga mirip-mirip gitu ya. Jadi jamur itu ada racun dan bisa berpotensi juga untuk tadi seperti Pak Nyoman sebutkan ya, beberapa sudah dimanfaatkan untuk jadi obat. Ini ada yang raise hand, Pak Sony Suhandono, silakan Pak Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nyoman, mungkin ada informasi mengenai jamur yang bercahaya, Pak. Di Indonesia itu kira-kira ada berapa banyak ya, Pak? Dan distribusinya itu biasanya ada di mana? Oh, baik. Terima kasih Pak Sani. Mengenai jamur yang berpendar ya, itu memang ada sebagian dari spesies jamur yang dapat menghasilkan cahaya di malam hari secara aktif begitu, sehingga disilakan sebagai bioluminescence. Secara sebaran saya rasa hampir di seluruh kawasan Indonesia ada. Meskipun saya belum pernah jalan-jalan malam ya, tapi berdasarkan asumsi saya kalau dulu di Victoria saya sempat menemukan beberapa di alam ya, karena memang pernah tinggal di hutan malam-malam. Tapi di Indonesia saya belum pernah jalan malam berburu jamur bercahaya. Tapi berdasarkan laporan-laporan yang ada, sebarannya di daerah tropis ini cukup besar, cukup merata begitu. Kalau secara geografis sekali lagi menurut saya ada di mana-mana. Kalaupun kita mungkin mencari di sekitar Jawa Barat di daerah Kawah Putih, itu kemungkinan besar kita bisa menemukan jamur berpendar ini dari kelompok. Musimnya kira-kira bulan-bulan apa itu Pak biasanya? Jamur secara umum munculnya di musim hujan. Oh, sekarang ini ya? Ya, sekarang ini menurut saya cukup banyak bermunculan jamur di alam. Jadi jamur-jamur yang berpendar pun otomatis akan muncul di malam hari. Kecuali yang kelompok jamur yang habitatnya di pohon, seperti kelompok Pleurotus, bagian dari kelompok Pleurotus ada yang berpendar juga.
itu bisa jadi sifatnya sepanjang masa karena dia tumbuhnya di pohon. Kalau di hutan bisa jadi kita menemukan lebih sering frekuensinya di musim-musim yang tidak harus musim hujan. Tapi kalau yang di tanah tumbuhnya di kelompok Maizena, contoh yang banyak dari genus Maizena terutama itu kemungkinan besar kita menemukannya di musim hujan. Ya. Makasih Pak. Terima kasih Pak Sony atas pertanyaannya. Menarik tuh ya. Kalau yang berpendar itu nggak beracun ya Pak nyamannya? Atau ada yang beracun juga? Belum ada korelasi berpendar dan beracun satu pasangan, tetapi secara logika saya tidak berkaitan begitu. Tapi sebagian barangkali ada yang beracun berpendar, gitu. 1-2 gitu ya. Tetapi tidak ada korelasi bahwa yang berpendar beracun, tidak. Ya, terima kasih. Silakan Pak Eri, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Eri. Baik, Assalamualaikum Pak Taufik. Salam. Terima kasih Prof. Nyoman. Ini luar biasa tadi informasinya terkait dengan jamur-jamur yang memiliki yang bersifat beracun ya. Tadi ada beberapa tanda ya, meski ada tidak satu karakter ya Pak ya mengenai penciri. Nah, terkait dengan ini pernah saya bahas mengenai perubahan warna pada saat misalnya untuk mengetes jamur beracun yang dapat mengalami proses perubahan warna itu yang sangat cepat. Ya, misalnya dari warna putih menjadi warna gelap. Nah, salah satu caranya katanya bisa dengan menggunakan kayak pisau yang stainless itu. Nah, pada saat misalnya jamur beracun, itu warna jamurnya akan meninggalkan warna biru tua kehitaman pada pisau itu. Itu apa betul atau enggak? Yang menjadi penciri. Yang pertama itu, yang kedua tadi sudah disampaikan banyak sekali jamur-jamur yang beracun. Tapi kalau misalnya jamur yang katakanlah sudah banyak dikonsumsi, ya seperti halnya jamur tiram, jamur yang lainnya, ya kemungkinan bisa beracun juga enggak. Nah, kemudian juga ciri apa yang menjadi ya karakter apalah yang menjadi penciri peracun, apakah seperti hanya bau atau perubahan warna atau apa, karena banyak juga kan yang mengkonsumsi yang dikatakan jamur memang sudah dikatakan aman jenisnya, tapi dalam prosesnya bisa bersifat racun. Itu barangkali mudah-mudahan bisa pencerahan nih dari Prof. Nyoman. Terima kasih Pak Taufik, Pak Prof. Nyoman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Pak Eri. Yang pertama terkait dengan anggapan bahwa reaksi dengan sendok atau logam, terutama perak, yang menyebabkan atau memberikan indikasi blackening istilahnya, yaitu warna hitam pada reaksi antara bahan perak dengan jamur, itu juga salah satu anggapan yang keliru. Jadi tidak semua jamur beracun seperti itu. Jamur edible pun ada yang seperti itu. Gitu. Jadi karena itu bukan indikasi racunnya, itu reaksi enzimatik yang juga bisa kejadian pada jamur-jamur yang secara umum. Gitu. Kebetulan yang beracun juga begitu ya. Yang lain juga
bisa jadi seperti itu, sehingga tidak bisa dijadikan acuan tunggal seperti itu. Juga pada nasi, ada yang mengatakan dimasak bersama nasi, nanti kalau nasinya hitam beracun. Nah, itu juga anggapan-anggapan yang keliru. Jadi intinya harus dikarakterisasi secara komprehensif, karakteristik genusnya, kemudian sampai bahkan spesiesnya, baru kita bisa menjudge, oh ini spesies A, seperti tadi Amanita phalloides, berarti ya pasti beracun mematikan. Gitu. Seperti itu Pak Eri. Kemudian masalah apakah dalam proses pengolahan menjadi beracun, indikasinya seperti apa? Ini juga sulit kalau kita mau menjadikan indikasinya yang bersifat to the point racun begitu ya, karena racun itu setahu saya tidak beraroma begitu ya. Racun seperti tadi senyawa-senyawa kimia yang memang perlu dikarakterisasi secara analisis kimia, dan juga kalaupun sudah ada markernya, ada pembandingnya begitu. Tapi kalau hanya berdasarkan proses pengolahan mengeluarkan bau tertentu sebagai indikasi menjadi beracun, setahu saya belum ada seperti itu. Adapun barangkali kalau indikasi basi secara umum itu mungkin bisa ya. Itu biasanya kalau proses terjadi pembusukan oleh bakteri. Bakteri seperti E. coli itu biasanya memberikan bau memang cenderung agak busuk menyengat begitu ya. Pseudomonas juga sama seperti itu. Basi barangkali secara umum basi makanan itu bisa menjadi indikasi ke ini kita, kekhawatiran kita memang akan terbentuk toksin oleh bakteri dalam hal ini. Tapi kalau toksin yang muncul oleh jamurnya sendiri tidak bisa saya rasa. Tapi oleh bakteri ya saya rasa bisa. Tadi karena busuk, karena basi. Itu barangkali Pak Eri. Oke. Ada Pak Hikmat yang raise Terima hand. kasih Bro Nyoman atas pencerahannya. Ya barangkali Pak Eri punya pengalaman bisa juga di-share. Enggak Pak. Pak Hikmat, silakan. Pak Hikmat. Baik. Assalamualaikum Pak, mohon maaf nih. Ya, on cam nih lagi. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada. Baik Ya, Pak. Pak Hikmat. Saya mau tanya Pak, kan itu mungkin kalau saya dengar dari tadi kan itu beracun itu bagi manusia ya Pak ya. Nah, Betul. maksud saya bisa jadi mungkin, atau mungkin saya bertanya juga Pak, mungkin karena sesungguhnya Allah menciptakan setiap makhluk hidup itu pasti ada maksud dan manfaatnya gitu loh Pak ya. Mungkin beracun bagi kita, tapi bagi yang lain tidak beracun nih Pak. Bisa jadi menjadi bagian dari keseimbangan lingkungan atau lain sebagainya. Itu saja mungkin Pak Nyoman pertanyaan saya. Terima kasih. Nah, ya. Ya betul. Terima kasih Pak Hikmat. Poin yang sangat baik. Konsep ekologis dalam ini sangat betul. Kita yang sebagian besar, saya yakin yang hadir di sini adalah paham dari konsep ekosistem. Jamur merupakan energi budget untuk kehidupan flora tanah yang luar biasa itu. Jadi flora tanah, ada Bu Tati juga saya lihat tadi, ahli hewan tanah di sini, ahli ekologi maksud saya. Nanti koreksi tolong Bu Tati. Energi dalam ini sumber makanan, sumber protein pertamanya itu, pemahaman saya itu adalah biomasa jamur. Jadi jamur beracun ini memang bagi kita. Tapi kalau namanya keong, namanya ulat makan jamur ini, tadi yang saya tunjukkan salah satu foto kalau tidak salah itu digigit serangga itu. Buktinya berarti serangkanya happy-happy saja begitu. Jadi betul sekali Pak Hikmat, Allah tentunya punya desain yang lebih besar, grand design yang lebih besar untuk menjamin kelangsungan hidup makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain dari jamur-jamur beracun itu. Sebagian yang bersifat beracun. Terima kasih Pak Hikmat. Terima kasih Pak. Jazakumullah khairan.
Ya, makasih Pak Hikmat. Bu Tati, silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ingin bertanya terkait jamur-jamur di rumah tangga, Pak Nyoman. Jadi kalau saya perhatikan kalau kita menyimpan makanan berjamur, artinya kan si spora itu kalau menurut saya itu sudah ada di ruangan kita. Nah, bagaimana caranya ya untuk ya entah di ruang makan, entah di itu supaya nggak terlalu banyak, karena kalau menyimpan makanan gitu, itu jamur-jamurnya tuh cepat sekali gitu kan. Kan nggak mungkin disemprot sampai itu di udaranya. Gimana ya jamur-jamur yang itu si sporanya? Makasih. Iya, terima kasih Bu Tati atas poinnya yang penting sekali dalam kehidupan kita memang. Ini boleh dikatakan kelebihan ataupun yang juga sisi kekurangan hidup di tropis ini. Satu sisi memang bisa subur sekali jamur tumbuh kalau memang kita butuhkan tumbuh yang subur. Dan ini juga yang mengganggu seperti kata Bu Tati juga subur. Jadi kalau kita di dalam rumah tidak membersihkan dalam seminggu saja, itu bisa jamuran semua yang kita simpan. Kalau terekspos ke udara, udara lembab dan jamur tumbuh dengan cepat, berspirulasi dengan cepat. Nah, bagaimana solusinya? Mungkin yang itu yang Bu Tati maksudnya. Ya, yang di udara terutama Pak, sehingga misalnya kalau nyimpan buah-buahan itu cepat sekali gitu matangnya gitu kan, kayak nyimpen pisang gitu udah cepat sekali, tapi berjamur gitu kan. Ini mungkin kalau saya pikir ya mungkin bisa pakai air purifier Bu. Air purifier itu saringannya kan pakai HEPA filter ya. HEPA filter itu skalanya sampai bakteri itu sampai bahkan katanya sih virus juga bisa tersaring. Saya tapi nggak tahu persis ya saringannya apakah bisa nyaring virus juga begitu. Tapi kalau memang pakai air purifier mungkin bisa mengurangi itu Bu. Terima kasih Pak Sony. Saya cobalah. Iya. Iya, itu salah satu memang sepertinya teknologi diciptakan untuk membersihkan udara ya, air purifier, AC, plasma cluster, ada kan alat-alat yang sekarang tentu butuh listrik dan lumayan harganya. Mungkin maksud Bu Tati sekarang bagaimana cara yang lain. Sayangnya memang susah sekali kita menurunkan kelembaban itu tanpa alat Bu Tati. Nah, ya betul, kuncinya di kelembaban rumah itu yang pakai itu Pak, pakai dehumidifier. Saya beli yang harga berapa ya waktu itu ya, mungkin 4-5 jutaan gitu. Itu lumayan, itu bisa lumayan kering itu di kamar itu. Jadi yang biasanya kadang-kadang di dinding itu tumbuh gitu, itu bisa banyak berkurang gitu. Nah, sampai sekarang saya kemarin sempat invest juga pakai cat yang mahal gitu. Saya beli Jotun gitu yang anti air itu. Jadi kamar itu sekarang ini lumayan kering gitu dan tidak ada lagi jamur yang sempat tumbuh begitu. Kadang-kadang saya kesal itu di kamar itu suka tiba-tiba ada gitu sedikit gitu ya, dihapus gitu pakai ya cairan antiseptik lah begitu ya. Nah, nanti udah lama-lama ketutup tumbuh lagi. Akhirnya saya kesel nih pakai Jotun aja yang satu berapa mahal itu sebodoh lah pokoknya
Yang penting jangan sampai ada jamur lagi lah di kamar. Kasih. Iya, iya. Boleh bertanya Pak Nyoman? Silakan Pak Silakan Wawan. ke Pak Topik. Assalamualaikum Pak Nyoman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue bertanya nih Pak Nyoman nih sebentar nih. Boleh dulu saya jawab yang di chat. Ada dari mana tuh barusan? iya. Terkait yang berwarna-warni tadi. Katanya apakah mana di chatnya tadi? Sebentar Pak Wawan. Enggak Pak? Sudah pernah dicobakan sebagai penghasil pigmen atau pewarna? Adakah di Indonesia jika dibiarkan di lab dalam petri dish barangkali berpotensi pigmen? Oke. Punten mohon penjelasan juga tentang aflatoksin. Baik, ini di chatroom ini dari Puntan. Dari sepertinya kalau fotonya dari akhwat ini ya. Ibu Wahdina terkait dengan jamur tadi yang berpigmen. Kemungkinan bisa. Tentu harus diteliti, tapi saya tidak punya pengalaman. Tapi secara ya pemahaman kita, kalau memang dia punya gennya, tinggal kita cari substratnya, kondisi lingkungannya yang bisa untuk mengekspresikan sintesis pigmen yang sama yang seperti di alam tadi, bisa dilakukan di secara in vitro begitu. Namun saya belum pernah mau coba. Kalaupun dengan analitik yang lain, senyawa aktif seperti yang pernah saya kaji, senyawa lovastatin, jamur di tubuh buah menghasilkan lovastatin, di miselium juga bisa menghasilkan lovastatin dengan substrat yang tentu kita optimasikan. Bahkan bisa kita tingkatkan juga. Itu tentu penelitian-penelitian terkait dengan bioproses. Kemudian terkait dengan aflatoksin terkenal sekali dihasilkan oleh Aspergillus flavus yang biasanya banyak tumbuh di biji-bijian kacang-kacangan. Oleh karena itu, tadi poin Bu Tati juga sangat penting kalau kita menyimpan biji-bijian, usahakan dalam keadaan benar-benar kering, kadar airnya di bawah biasanya 15% begitu ya, sekitar 10% yang ideal itu untuk menyimpan produk-produk berkategori biji-bijian supaya terhindar dari pertumbuhan Aspergillus flavus sebagai penghasil aflatoksin. Jadi barangkali itu ini jawaban saya Bu Wadina. Kalau ada kurangnya nanti bisa ditambahkan. Baik Pak Wawan, silakan. Ya, baik Pak. Gini Pak, kalau tadi menyangkut sifat racun ya yang dikatakan oleh Pak Nyoman, apakah itu menyangkut dosis Pak? Karena kalau kita mengenal obat yang sintetik lah di bidang kedokteran, itu kalaupun sesuai dengan dosis ya, zat aktif persatuan berat badan anggap begitu, maka jadi obat. Tapi kalau berlebihan mungkin jadi racun gitu kan ya. Nah, apakah pada jamur yang tadi dikatakan bersifat racun juga terkait dengan soal dosis ya? Itu satu. Bisa jadi serangga yang memakan jamur ya beracun tadi juga pada dosis tertentu yang tidak bersifat meracuni. Karena kalau pada pestisida yang bersifat racun kontak ya pas itu mematikan karena dosisnya memang lebih daripada kemampuan serangga untuk bisa bertahan begitu. Itu satu pertanyaan ini nanti mendapatkan pencerahan. Kedua begini Pak, kita memang memahami ayat-ayat kauniyah sebagai suatu tanda-tanda alam ya, fenomena kealaman atau dalam konteks masalah keilmuan sains gitu ya. Yang disampaikan oleh Pak Nyoman berkisar tentang itu. Tapi satu sisi ketika kita mengatakan robana ma khalaqta haja batila,
ya, lalu itu menyangkut jamur yang disampaikan tadi, mungkin orang-orang yang sifatnya belum beriman, begitu, masih mempertanyakan bagaimana realitas ilahi, ya, secara metafisika itu menemukan keterkaitan Tuhan terhadap jamur, begitu. Jadi saya juga mohon ini nih, saya juga belum tahu jawabannya seperti apa. Jadi bisa jadi orang kafir, orang-orang yang ya katakanlah ya saintis begitu, itu belum bisa melihat keterkaitan ya realitas Tuhan terhadap jamur yang beraneka ragam tadi yang bersifat baik itu yang yang bisa dimakan, yang jelas ada manfaatnya gitu. Yang bersifat racun juga ada karena racunnya begitu. Nah ini bagaimana Pak menjelaskannya bagi mereka lah ya, sehingga jamur ketika diteliti oleh para peneliti yang tidak beriman sebagaimana kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, itu suatu waktu mungkin dia menjadi orang yang beriman gitu ya. Nah ini begitu Pak, kira-kira 2 pertanyaan saya, mohon pencerahannya. Terima kasih. Aduh, pertanyaannya berat. Ustadz Taufik yang harus menjawab. Yang pertama terkait dosis racun dan tidaknya, poin itu menurut saya betul, ada betulnya, dan juga varian dari senyawa aktifnya juga berperan kalau pemahaman saya. Sebagai contoh tadi yang saya ilustrasikan pada kasus ergot. Ergot secara umum kita sebut ergot, racun ergot. Tapi setelah dimurnikan, ya tentu di level kemurnian senyawa yang mungkin tunggal, ya, monomer, oligomer, bahkan sampai polimer yang tertentu, yang tadinya kita sebut secara umumnya ergot, setelah dipilah-pilah lagi, sebagian bisa menjadi tadi obat migrain, sebagian bisa menjadi obat untuk membantu proses melahirkan, katanya ada untuk Parkinson. Jadi varian secara kualitatifnya juga berperan, peran secara dosis kuantitatifnya juga ya. Jadi betul sekali menurut saya Pak Iwan. Jadi kombinasi antara dosis dan juga kombinasi senyawa-senyawa penyusunnya yang di level tertentu kita mungkin menyebut satu senyawa kompleks begitu, tetapi yang sebenarnya di level lebih teliti bisa kita pilah-pilah lagi sehingga lebih spesifik dia bisa bermanfaat tertentu gitu. Sama seperti botox ya, botulinum toksin yang dihasilkan oleh Clostridium botulinum. Ternyata kalau kita lihat kasus orang keracunan botox itu mematikan juga itu. Makanan-makanan yang disimpan dalam bentuk tertutup dalam kaleng anaerob, apabila terkontaminasi oleh Clostridium botulinum menghasilkan toksin yang kita sebut botulinum toksin secara umum. Tapi setelah dipilah-pilah, varian yang tertentu bahkan bermanfaat untuk mencegah kulit keriput, sehingga sekarang dijadikan sebagai sarana mempercantik wajah bagi artis-artis, disuntik dengan botox istilahnya. Nah, seperti itu Pak Iwan, Pak Wawan. Jadi ada dosis, ada juga varian secara kualitatif. Nah, pertanyaan yang kedua saya tidak bisa menjawab Pak Wawan. Bagaimana kita memberikan semacam pemahaman kepada sebagian dari ilmuwan yang punya background mungkin bukan Muslim, tetapi melakukan kajian-kajian secara sunatullah begitu, yang banyak menemukan penemuan-penemuan secara sunatullah, tapi masih belum beriman. Wallahu a'lam, saya tidak bisa menjawabnya bagaimana. Pak Taufik barangkali bisa memberikan sharing. Itu berat emang. Babnya hidayah kelihatannya ya. Tapi saya kira babnya hidayah.
Saya juga jadi bingung sendiri nih. Gimana Pak Wan? Ada barangkali Pak Wawan Kan punya. kita mudah Pak, mudah menyampaikan wa ma'olak tahajabatila subhanahu wa ta'ala banar gitu kan. Tapi realitas Tuhan sendiri di dalam benda-benda ya, manusia dan pikiran apapun lah gitu. Secara substansial itu kan harus bisa diketahui kan. Sehingga kalau substansi itu diketahui, ya pada ini dekat lah. Realitas Tuhan itu, Allah itu dekat sebenarnya setelah kita lihat relasinya begitu. Cuman dari benda-benda tadi substansi betul. apa yang menyebabkan ya pada tadi Allahnya kalau itu gitu. Nah ini jadi menarik sebenarnya, tapi saya juga belum tahu jawabannya Pak. Mungkin dari Bapak sekalian atau mungkin dari pendengar apa nih kira-kira nih. Gitu Pak. itu PR kita kelihatannya ya. Apa namanya? Para peneliti muslim ya untuk lebih apa istilahnya meyakinkan barangkali gitu kepada. Tapi masalahnya kan gini ya. Kalau kita bicara hasil ilmiah ini kan nggak bisa tuh diselipkan ayat-ayat Al-Quran. mungkin sifatnya lewat buku ya, buku pengetahuan populer barangkali bawahnya kita bisa sentuhan-sentuhan. Saya ingat dulu ada pengarang Yahudi ya, Isaac Asimov itu luar biasa, dia menulis banyak sekali buku ilmiah populer ya. Dan kalau dia apa namanya, dia kan seorang Jews ya, Yahudi ya, dan apa namanya, kemampuan menulisnya luar biasa, dia mengeksplorasi sains gitu kan ya. Tapi memang gitu ya, jadi bisa paham sains terhadap itu, tapi memang kalau hidayah nggak sampai bisa juga sampai jadi dalam keadaan agama dianya gitu ya. Ya, tapi dia percaya pada Tuhan yang jelas gitu kan, kalau dia sebagai seorang Yahudi ya. Ya mungkin Pak Nyoman ada tambahan. Pak Nyoman banyak berinteraksi dengan orang-orang waktu di Australia dulu kan. Apa bisa semacam ini Pak, analoginya ketika Nabi Ibrahim melihat matahari dan bulan yang bisa tenggelam, bisa ada dan tidak ada, maka saya tidak mau mencari Tuhan yang bisa hilang gitu, atau bisa muncul, bisa tidak gitu ya, bergilir itu. Tuhan bukan yang begitu kan, yang begitu. Atau pergiliran antara matahari dan bulan, bumi dengan matahari dan seterusnya begitu. Sebagai suatu apa namanya realitas Tuhan di dalam benda itu gitu ya. Secara substansial itu dijadikan argumentasi untuk menemukan Tuhannya. Nah, ini analogi terkait dengan benda-benda lain semacam jamur beracun ini, apa kira-kira sehingga substansinya itu mendekat kepada realitas Tuhannya sendiri. Nah ini, kalau merujuk kepada analogi yang digunakan untuk menemukan Tuhannya oleh Nabi Ibrahim, mungkin gitu Pak. Ke sana mungkin ininya. Boleh Pak Nyoman. urun pendapat ini Pak Taufik? Oh iya, silakan Pak Soni. Ya, kalau saya melihat alam, saya selalu melihat bahwa itu diciptakan dengan sangat indah satu. Yang kedua, sangat luar biasa desainnya itu biasanya seimbang. Ya, seimbang. Kalau ada jamur beracun, ada jamur yang bisa dimakan. Kalau dia beracun, belum tentu dia selalu membunuh tadi ya. Dia bisa juga jadi obat begitu ya. Nah, artinya bahwa kegunaan itu sebenarnya kan teknologi. Jadi bagaimana kita memanfaatkan alam itu untuk kebutuhan kita begitu ya. Nah, tetapi di sisi lain kita nggak bisa mengatakan bahwa loh Tuhan di mana gitu ya. Ini Tuhan itu realitasnya ada di mana begitu. Realitasnya ya ada di alam itu sendiri, bahwa itu begitu diverse-nya itu nggak mungkin kalau nggak ada yang menciptakan gitu ya. Atau begitu begitu sempurnanya begitu ya.
Saya pernah juga saya mencoba mendalami chemical ecology, di mana setiap chemicals itu punya peran dalam ecological system begitu ya. Ada sebagai repellent gitu ya, repellent dari hama atau penyakit yang akan menyerang tanaman itu sendiri. Ada juga yang dapat justru mengundang begitu ya, mengundang pollinator atau justru mengundang serangga yang baik ya untuk kesuburan daripada si tanaman itu sendiri gitu ya. Bisa juga chemicals yang membunuh tanaman saingannya begitu ya. Sehingga tanaman yang sejenis itu tidak mungkin hidup bersama-sama dekat-dekat gitu ya. Dia selalu berjauhan. Ada juga chemicals yang membawa mengundang semut ya, sehingga biji-bijian itu bisa disebar jauh sekali begitu ya, bahkan sampai berpuluh kilometer gitu ya di dalam beberapa artikel itu. Jadi chemical ecology itu menjelaskan pada kita bahwa sesungguhnya Allah menciptakan makhluk hidup itu begitu kompleks dan begitu sempurna begitu ya, sehingga apa yang terjadi di alam itu selalu seimbang, seperti dijelaskan dalam surat Al-Mulk ya, di mana di situ Allah mengatakan, coba kamu lihat sekali lagi, pasti kamu akan melihat keseimbangan itu dan tidak pernah berubah gitu ya. Itu ditantang sama Allah. Ya, jadi kalau kita belum bisa menemukan keseimbangan itu di alam atau suatu hal yang sempurna di alam itu, ya, oh ini terkait dengan ini. Jadi ilmu ekologi, biochemistry itu semua itu menurut saya adalah jendela ya, melihat bagaimana hebatnya Tuhan menciptakan alam, dan itu tidak mungkin diciptakan terjadi itu sendiri seperti terjadi sendiri begitu tanpa adanya ciptaan Tuhan begitu ya, orangnya atau suatu yang menciptakan begitu ya. Kalau saya sih melihatnya begitu Pak. Ini hanya sharing aja. Saya tahu lah kalau Bapak mah udah udah ngerti itu soal-soal gitu. Tapi untuk menjelaskan kepada non Muslim saya kira begitu. Jadi bagaimana alam itu beda sebetulnya. Kalau menjelaskan dengan astronomi itu udah dead end sebenarnya. Jadi mereka sudah nggak bisa bicara apa-apa gitu ya, bahwa putaran itu selalu searah jarum jam ya kalau nggak salah. Itu bagaimana bumi berputar, bagaimana planet itu bagaimana bisa begitu gitu, nggak mungkin gitu ya. Skalanya begitu besar kok arah putarannya sama gitu. Nah itu kan juga sulit dijelaskan gitu ya. Nggak mungkin tidak ada yang menciptakan gitu suatu setimbangan yang luar biasa seperti itu. Jarak antara planet itu tidak pernah berubah sehingga dia tidak saling berbentur. Itu kan desain ya, didesain. Nggak mungkin tidak didesain. Siapa yang desain gitu kan? Nggak mungkin manusia gitu. Ya saya kira. Wassalamualaikum. Ya baik Pak Soni, terima kasih penjelasannya. Terima kasih Pak Soni. Pak Nyoman ada yang mau tambahkan lagi? Cukup sebenarnya, Prof. Oke. Nih, sebagian yang di serta barangkali ingin istirahat. Ini jamnya sampai jam berapa Mas? Ya, sudah 9:30 ya. Saya kira udah lewat. Ya, terima kasih Pak Nyoman. Alhamdulillah luar biasa diskusi kita dan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nyoman ya. Sangat bermanfaat insya Allah untuk menambah keilmuan kita dan semakin mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya luar biasa ya. Jadi sampai ke jamur, ada yang beracun, ada yang tidak beracun itu kan wamin ayatihi gitu kan, dan di antara tanda-tanda kuasa Allah gitu ya. Memang tidak disebut gitu, dalam Al-Quran, ayat Al-Quran tentang jamur gitu ya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ini menjadi amal soleh bagi Prof. Nyoman ya, dan juga bagi kita sekalian menjadi
bagian dari thalabul ilmi ya, dan menambah hikmah bagi kita ya, semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, sekira kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Jazakumullah dan kasarah semuanya. Saya serahkan ke David nih, mahasiswa yang biasanya tadi salah link. Silakan ditutup David. Baik, terima kasih Bapak yang telah memberikan saya kesempatan untuk menutup. Terima kasih kepada Pak Taufikur Rahman yang sudah menjadi moderator dan Profesor Inyoman P. Aryata yang telah menyampaikan materinya. Semoga dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta keimanan kita. Dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih kepada jamaah yang telah hadir pada kabar kali ini. Saya mewakili panitia yang bertugas memohon maaf apabila ada kesalahan. Marilah kita tutup kajian kali ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil serta kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Izin live ya. Mangga, Pak Dayana.